Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Saputra dan rekan saya Anda Zahira Syawal. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok pada minggu kemarin mengenai CP di fase C. Elemen yang pertama ada Al-Quran Hadis. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Ia juga mengantar peserta didik dalam memahami makna secara tekstual dan kontekstual serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup untuk seorang muslim. Yang kedua ada akidah. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para nabi dan rasul, serta memahami konsep hari akhir, serta qada dan qadar. Keimanan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal soleh, berakhlak mulia, dan taat hukum. Selanjutnya ada akhlak. Merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, dan dalam membedakan antara perilaku baik dan tercela. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui konteks pribadi maupun sosialnya. Serta peserta didik juga akan memahami pentingnya melatih disiplin dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri. Dengan akhlak, peserta didik menyadari bahwa landasan dari perilakunya baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, serta manusia dan alam sekitarnya adalah cinta. Selanjutnya ada fikih, merupakan interpretasi atas syariat. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Yang terakhir ada SKI, menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam pembangunan peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah peradaban Islam menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisa berbagai macam peristiwa, dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut, peserta didik mempunyai pijakan histori dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulang kesalahan. Selanjutnya yang B ialah analisis relevansi CP fase CP elemen. Pada akhir fase C, pada elemen Al-Quran Hadis, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surat pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Selanjutnya, pada akidah akhlak, peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Dan pada elemen akhlak, peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan antar keberagaman. Peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dan peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, dan menemukan titik kesamaan atau kalimat sawa untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. Selanjutnya, peserta didik memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan pada elemen fikih,
Peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram. Peserta didik mempraktikkan puasa sunnah. Pada elemen sejarah, peserta didik menghayati ibrah dari kisah Nabi Muhammad SAW di masa separuh akhir kerasulan serta kisah Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.